Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadana dari kelas 12 MIPA 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan akun, aturan debit kredit, serta saldo normal. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penggolongan akun. Jadi, pengertian akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, akun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama akun real, dan yang kedua akun nominal. Nah, akun real atau yang biasa disebut dengan akun tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca. Saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Sedangkan kalau akun normal atau yang biasa disebut dengan akun sementara adalah akun yang disajikan dalam laporan laba dan rugi. Nah, akun real atau tetap ini dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada harta, yang kedua ada hutang atau kewajiban, dan yang ketiga ada modal. Nah, harta ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar ini contohnya seperti kas, surat berharga, piutang wesel, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Yang kedua, ada harta tidak lancar. Harta tidak lancar ini dapat contohnya adalah tanah, gedung, kendaraan, peralatan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah harta tetap tidak berwujud. Nah, harta yang tidak berwujud ini contohnya adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill, dan franchise. Kemudian, hutang atau kewajiban ini dibagi lagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Contoh dari hutang jangka pendek yaitu yang pertama, hutang usaha, hutang gaji, hutang wesel, hutang bunga, pendapatan sewa dibayar di muka. Sedangkan contoh dari hutang jangka panjang adalah hutang hipotek, hutang obligasi, dan hutang bank. Akun real yang ketiga adalah modal. Modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan prive. Selanjutnya ada akun nominal. Nah, akun nominal ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan dan yang kedua ada beban. Ternyata pendapatan ini dapat dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada pendapatan usaha dan yang kedua adalah pendapatan di luar usaha. Contoh dari pendapatan usaha adalah pendapatan jasa, sedangkan contoh dari pendapatan di luar usaha adalah pendapatan bunga, laba penjualan, harta tetap, dan pendapatan komisi. Selanjutnya ada beban. Beban ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada beban badan usaha atau yang biasa disebut dengan operasional, dan yang kedua beban di luar usaha atau yang biasa disebut dengan non-operasional. Contoh dari beban operasional, yang pertama ada beban gaji, yang kedua beban sewa, beban listrik, beban telepon dan air, dan yang terakhir perlengkapan. Nah, contoh dari beban di luar usaha atau non-operasional adalah beban bunga. Nah, setelah kita membahas tentang penggolongan akun, maka yang selanjutnya kita akan bahas adalah aturan debit kredit saldo normal. Nah, ada 7 akun, tapi di sini kita akan jelasin dulu 5 akun besarnya. Agar lebih mudah menghafal, kita akan menggunakan cara dari guruku, yaitu menggunakan 5 jari. Yang pertama, yaitu di jempol, ada harta, lalu diikuti oleh hutang, kemudian modal, lalu yang keempat pendapatan, dan yang terakhir beban. Nah, lalu harta dan beban kita tutup dulu ya, karena mempunyai sifat yang sama. Begitu juga dengan hutang, modal, dan pendapatan mempunyai sifat yang sama. Ketika harta dan beban bertambah, maka berada di posisi debit. Sedangkan ketika hutang, modal, dan pendapatan yang bertambah, maka posisinya berada di kredit. Begitu juga sebaliknya, jika harta dan beban berkurang, maka berada di posisi kredit, sedangkan jika hutang, modal, dan pendapatan berkurang, maka posisinya berada di debit. Nah, sedangkan saldo normalnya akan mengikuti akun yang bertambah. Jadi, saldo normal dari harta dan beban berada di posisi debit, sedangkan saldo normal dari hutang, modal, dan pendapatan berada di kredit. Nah,
Kita sudah bahas 5 akun. Lalu bagaimana dengan 2 akun lainnya, yaitu Prive dan akumulasi penyusutan? Nah, jika Prive bertambah, maka berada di posisi debit, dan jika berkurang, akan berada di posisi kredit. Sedangkan saldo normalnya akan berada di posisi debit. Untuk akumulasi penyusutan, jika ia bertambah, maka akan berada di posisi kredit, sedangkan jika ia berkurang akan berada di posisi debit. Untuk saldo normalnya, akumulasi penyusutan akan berada di posisi kredit. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang penggolongan akun serta aturan debit, kredit, dan saldo normal. Semoga pembahasan saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.